Assalamualaikum. Kenalin, aku Fidela Frederika Tamam Gafrila dengan NIM 2008 031 03072. Di sini aku bakalan ngasih tahu kalian tentang PT Samsung Elektronik. Di sini itu aku bakalan ngerjain tugas dari kampus aku, yaitu menceritakan tentang PT Samsung Elektronik. Langsung aja kita bahas yuk pembahasan tentang PT Samsung Elektronik. Kalian pasti nggak asing kan kalau aku bilang kata-kata Samsung, karena Samsung udah banyak banget ya peminat dan pemakainya, mulai dari HP, TV, dan peralatan rumah lainnya. Nah, sejarah awal mula berlangsungnya PT Samsung atau didirikannya PT Samsung ini pada tahun 1938 dan nama pendirinya adalah Lee Byung Chul. Nah, pada tahun 1938 ini Lee Byung Chul mendatangi sebuah kota yang bernama Daegu, tepatnya di daerah Sudong. Lee Byung Chul ini mendirikan sebuah perusahaan kecil bernama Samsung Sangho. Nah, pada Samsung Sangho pada tahun 1938 ini perusahaannya itu sangat kecil dan masih memiliki 40 karyawan di dalam perusahaan tersebut. Nah, dengan seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, berjalannya waktu, pada tahun 1947 PT Samsung Sangho ini mengalami perkembangan pesat dan pendirinya si Lee Byung Chul ini memindahkan Samsung Sangho ini ke daerah Seoul dan mendirikan sebuah pusat PT Samsung Sangho di sana. Tapi pada tahun 1947 di sana di Korea terjadi peperangan dan Lee Byung Chul terpaksa menghentikan usahanya itu untuk sementara dan terpaksa Lee Byung Chul pindah ke daerah Busan. Di Busan ini Lee Byung Chul sendiri membangun sebuah usaha yaitu penyulingan gula di daerah Busan yang bernama Chiljedang. Setelah peperangan selesai pada tahun 1954, Lee Byung Chul ini mendirikan sebuah pabrik wol yang bernama Chilmojik di daerah Chimsandong di Daegu. Setelah itu Lee Byung Chul melanjutkan usaha Samsungnya. Tetapi pada tahun 1938 sampai 1960 Samsung ini tidak berkaitan dengan hal-hal elektronik. Lalu PT Samsung ini menjadi pemimpin dalam bidang asuransi, retail, dan sekuritas. Nah, baru pada tahun 1960 PT Samsung ini berdiri dalam bidang industri elektronik. Dan pada tahun 1960 ini juga Samsung membangun sebuah divisi elektronik seperti Samsung Electronic CO Device, Samsung Electronic Mechanic, Samsung Corning CO, dan Samsung Semiconductor dan Telecommunication. Pada saat divisi elektronik itu didirikan, PT Samsung membuat fasilitas di daerah Suwon. Nah, pada tahun 1980, PT Samsung Elektronik ini berhasil mengeluarkan produk yaitu satu set televisi hitam putih. Semenjak saat itu, PT Samsung mulai berkembang sangat pesat hingga saat ini dan mampu menciptakan sebuah produk banyak sekali, berbagai produk, berbagai variasi produk seperti HP, seperti TV, dan berbagai macam peralatan rumah tangga yang didirikan oleh PT Samsung. Itu tadi sejarah singkat yang bisa aku ceritakan tentang PT Samsung. Semoga bermanfaat. Next, kita bahas visi dan misi yang ada di PT Samsung. Selanjutnya, aku bakalan bahas visi dan misi yang ada di PT Samsung. Tentunya setiap PT, setiap perusahaan, setiap organisasi memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuannya masing-masing. Berikut ini visi dan misi yang ada di PT Samsung. Next ya. Nah, ini dia nih visi dari PT Samsung. Selanjutnya misi dari PT Samsung. Selanjutnya aku akan bahas tujuan dari PT Samsung. Next ya. Tujuan yang pertama adalah mengembangkan teknologi yang inovatif dan proses efisien yang menciptakan pasar baru.
Yang kedua adalah memperkaya hidup semua orang. Yang ketiga adalah terus menjadikan Samsung sebagai pemimpin digital yang terpercaya. Nah, dalam PT Samsung ini juga memiliki etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, yuk kita bahas. Ini dia etika bisnis yang ada di PT Samsung, dan ini tanggung jawab sosial yang ada di PT Samsung. Dalam PT Samsung ini ada 5 marketing perusahaan. Yang pertama ada produk, yang kedua ada place, yang ketiga ada price, yang keempat ada promotion. Untuk produknya sendiri, Samsung mengeluarkan produk TV, CSR, DVD, dan MP3. Plusnya sendiri, PT Samsung tidak lagi meletakkan pada outlet-outlet yang murah seperti Walmart, melainkan di level yang lebih tinggi seperti Circuit City, Best Buy, Upmarket. Untuk promotionnya sendiri, PT Samsung bekerja sama dengan perusahaan Madison Avenue Farm, Food, Con, and Building Worldwide. Nah, perusahaan tersebut bertugas untuk menciptakan sebuah global brand image untuk Samsung, yaitu sebagai pembuat stylish best practice produk. Itu dia tadi penjelasan aku, Fidela Frederika Tamam Gavrila, tentang sejarah singkat PT Samsung Elektronik. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Dan aku, Fidela Frederika Tamam Gavrila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa komen, like, share, and subscribe ya.